Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Badar Said, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma pemrograman. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulidi dengan NIM 2025520041. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan mempresentasikan tugas rangkuman materi yang berjudul mengenal array dan struktur data. Panduan visual untuk memahami konsep array, record, dan penyimpanan data dari satu baris loker hingga file teks permanen. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam implementasi teknis, izinkan saya memberikan sedikit gambaran mengapa pemahaman struktur data ini sangat krusial bagi kita sebagai pengembang perangkat lunak. Komputer memiliki ruang penyimpanan memori yang sangat dinamis. Namun, tanpa struktur manajemen yang baik, program yang kita bangun akan berjalan lambat, boros memori, dan tidak efisien. Oleh karena itu, di dalam video presentasi kali ini, saya telah menyusun dan merangkum 7 pilar materi utama yang akan kita bedah satu persatu secara urut dan konseptual. Pertama, kita akan mendalami fondasi paling dasar dari struktur data linear melalui konsep array satu dimensi. Kita akan melihat bagaimana sistem memesan memori, mengisi nilai di dalamnya hingga menampilkan kembali ke layar. Kedua, kita akan mempelajari operasi manipulasi data di dalam array satu dimensi, yaitu proses pengurutan dan atau sorting, serta metode pencarian data secara efisien melalui searching. Ketiga dan keempat, pembahasan kita meningkat ke struktur tabel yang lebih kompleks, yaitu array 2 dimensi, atau yang biasa kita kenal sebagai matriks. Lengkap dengan cara kerja operasi penjumlahannya serta perkaliannya. Selanjutnya pada poin kelima dan keenam, kita akan melompat dari batasan tipe data homogen dengan mempelajari record atau strut, sebuah cara terstruktur untuk menyimpan data yang berbeda dalam satu kesatuan objek, dan bagaimana mengelolanya secara massal menggunakan array of record. Sebagai penutup atau poin ketujuh, kita akan melihat bagaimana cara program berinteraksi dengan dunia luar secara permanen melalui manajemen file text, sehingga data yang sudah kita proses tidak akan pernah hilang meskipun komputer dimatikan. Tanpa memperpanjang waktu pengantar ini, mari kita mulai pemaparan materi pertama kita dengan bergeser ke slide berikutnya, yaitu konsep dasar dari array satu dimensi. Baik, sekarang mari kita bedah materi pertama, yaitu array satu dimensi. Bayangkan struktur ini seperti satu baris loker berurutan dengan nomor indeks yang dimulai dari 0, di mana setiap loker hanya bisa menyimpan satu nilai dengan tipe data yang sama. Dalam penerapannya ada 3 tahapan utama. Pertama adalah deklarasi, yaitu proses memesan jumlah loker sekaligus menentukan tipe data apa yang boleh masuk. Kedua, mengisi data, yaitu memasukkan nilai langsung ke nomor indeks tertentu. Dan yang ketiga, menampilkan data, di mana kita menggunakan fungsi looping atau perulangan untuk membaca seluruh isi loker secara otomatis dari awal hingga akhir. Selanjutnya adalah operasi array satu dimensi yang dibagi menjadi 2. Bagian pertama, perurutan atau sorting, baik secara ascending dari kecil ke besar maupun descending dari besar ke kecil. Kedua, pencarian atau searching, yang bisa dilakukan dengan metode linear search dengan mengecek satu persatu, atau binary search dengan membelah data yang sudah terurut menjadi 2 bagian. Masuk ke array 2 dimensi, strukturnya gini berbentuk tabel atau matriks yang memiliki baris dan kolom.
Prosesnya meliputi deklarasi untuk menentukan jumlah baris dan kolom yang dibutuhkan. Mengisi data berdasarkan titik koordinat baris dan kolom. Serta menampilkan data secara menyeluruh menggunakan fungsi nested loop atau perulangan bercabang. Berikutnya adalah operasi array dua dimensi pada penjumlahan matriks. Pada penjumlahan dua matriks, dua tabel berukuran sama ditumpuk, lalu nilai berkoordinat sama dijumlahkan. Syaratnya jumlah baris dan kolom kedua matriks harus identik, sedangkan pada perkalian matriks kita menggunakan prinsip baris dikali kolom dengan syarat jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Selanjutnya kita masuk ke konsep record atau storage. Berbeda dengan array yang mewajibkan semua datanya bertipe sama, record adalah satu kotak wadah yang bisa menampung berbagai tipe data berbeda sekaligus untuk membuat identitas satu objek secara lengkap. Contohnya data mahasiswa yang di dalamnya terdapat teks untuk nama, angka bulat dan untuk name dan juga angka pecahan untuk IPK. Materi keenam adalah array of record yang merupakan gabungan dari keduanya. Bayangkan sebuah barisan locker atau array di mana setiap elemen di dalamnya menyimpan satu kotak record data yang lengkap, seperti sekumpulan data mahasiswa. Struktur data ini menjadi dasar dalam pembuatan aplikasi nyata seperti daftar absensi kelas atau daftar stok barang toko karena datanya terorganisir dengan rapi dan mudah diakses melalui nomor indeks. Kita masuk ke materi file text karena semua data di dalam array dan record bersifat sementara dan akan terhapus otomatis saat program ditutup. Kita memerlukan file text sebagai solusi penyimpanan permanen. Ada dua operasi utama yang kita gunakan. Pertama adalah operasi write, yaitu mengekspor data dari dalam program ke file berekstensi .text. Kedua adalah operasi read, yaitu membaca kembali data dari file text tersebut ke dalam program saat dijalankan ulang. Sebagai kesimpulan, seluruh materi yang kita bahas hari ini sebenarnya saling membangun fondasi satu sama lain. Kita telah melihat peta perjalanannya, mulai dari array satu dimensi sebagai baris locker tunggal, yang kemudian kita manipulasi dengan sorting dan searching. Struktur ini lalu meluas menjadi array dua dimensi berbentuk tabel, hingga kita melompat ke konsep record untuk mewadahi multi-tipe data. Keduanya lalu bergabung menjadi array of record sebagai dasar database sederhana dan bermuara pada file text untuk penyimpanan data yang permanen. Memahami konsep awal adalah langkah pertama menuju penguasaan struktur yang lebih kompleks. Demikian presentasi tugas algoritma pemrograman ini saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan bimbingannya Bapak Badar Said. Saya pamit undur diri. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.